Vai pra bola. Pé esquerdo, rolou a bola pra dentro. Categoria consciente. Vamos ver o Guecas. Vai pra bola, bate, o goleiro defendeu. Espetacular o goleiro Navas. O Manha foi pra bola. Gol da Costa Rica. Kesepakatan itu berhasil diselesaikan setelah Real membayar 10 juta euro kepada Levante untuk mengaktifkan klausul pelepasan sang kiper. Ketertarikan Real Madrid terhadap Navas muncul ketika sang penjaga gawang bermain sangat baik di Piala Dunia Brazil dengan membantu negaranya memuncaki grup D dan mencapai 8 besar untuk pertama kalinya. Tentu saja kehadirannya membuat persaingan yang serius bagi Casillas, yang kala itu penampilannya berbanding terbalik. Casillas gagal di Brazil, kebobolan 7 gol dalam kekalahan Spanyol oleh Belanda dan Chili yang membuat tim asuhan Vicente del Bosque tersingkir dari turnamen di babak penyisihan grup. Debutnya terjadi pada 23 September 2014 dalam kemenangan 5-1 atas Elche di Santiago Bernabeu, dan debutnya di Liga Champions terjadi pada 26 November, menjaga clean sheet dalam kemenangan tandang 0-1 melawan klub Swiss FC Basel. Pada musim pertamanya di Real Madrid, ia berhasil mendapatkan penghargaan kiper terbaik dalam ajang penghargaan CONCACAF 2014 setelah bermain apik bersama Costa Rica dan juga Levante pada musim sebelumnya. Pada musim 2014, ia mampu mempersembahkan gelar bagi Los Blancos, yaitu gelar UEFA Super Cup dan FIFA Club World Cup. Di awal musim 2015, Keylor mendapatkan kehormatan untuk menggunakan jersey bernomor 1 setelah kepergian Iker Casillas ke FC Porto, nomor yang sudah digunakan Casillas selama 15 tahun. Dan sedikit informasi, Casillas juga mendapatkan nomor punggung 1 setelah Bodo Illgner pensiun pada musim 2001. Di tahun ini pula, Keylor mendapatkan isu yang kurang mengenakan setelah beredar berita bahwa Real Madrid tengah bernegosiasi dengan kiper Manchester United, David De Gea. Namun semua itu gagal terjadi karena hanya masalah dokumen yang tidak sesuai yang diterima oleh FIFA. Bahkan Manchester United mengatakan mereka tidak bersalah atas gagalnya kepindahan De Gea ke Real Madrid. Dan di sisi lain Real Madrid mengatakan mereka telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelesaikan kesepakatan senilai 29 juta pounds untuk De Gea
namun terlambat 2 menit dari tenggat waktu. Apapun drama yang terjadi di awal musim tersebut, tidak membuat performa Keylor terganggu, bahkan membuat peran Keylor semakin kentara. Alhasil, di musim ini pula, akhirnya ia mendapatkan gelar prestis, berupa gelar Champions League, setelah mengalahkan Atletico di final. Bahkan menjadi satu-satunya orang Costa Rica dan Amerika Tengah yang mampu memenangkan gelar UCL. To one of the fiercest and longest running rivalries in Italian football as well. And the scene is well and truly set inside the San Siro here tonight, Owen Hargreaves, isn't it? Well, so far it's been an incredible week. I think everybody keeps asking, two very contrasting styles. The previous final between these two, Kroos with the delivery, Bale helps it on, and it's gone in! And Sergio Ramos is claiming the Real Madrid goal, and just like he did 2 years ago, the Real Madrid captain scores. Again, little things add up. Giving away free kicks in silly areas has cost them. Real Madrid's best chance came from a free kick from Gareth Bale on the other side. And it's not a great ball in. Gavi lifts one forward here for Manfred, it's dangerous and it's in! And they come back to level it! And it's the man who's come off the bench, Yannick Carrasco, who's got the goal! And there is the full-time whistle at the end of extra time. And for the 11th time, the Champions League / European Cup final is going to a penalty shootout. Owen Hargreaves, these two sets of players are literally out on their feet. And it's 2-1 to Real Madrid, and that's the third very well taken penalty in the shootout so far. That is a brilliant penalty. PSV, he stepped in. Juan Fran against Navas, and there's the first mistake, and how significant will that be? Juan Fran hits the post, and it's advantage Real Madrid. And the destiny of the Champions League falls onto the shoulders of Real Madrid's greatest ever goal scorer, Ronaldo, to win the Champions League. And he does now! Real Madrid have won the Champions League for the 11th time, and Cristiano Ronaldo with the significant penalty to seal it. Football is so cruel sometimes. Performa apik di musim 2015-2016 ini membawa namanya sejajar dengan Edwin van der Sar sebagai kiper dengan clean sheet 8 kali berturut-turut dan hanya kebobolan 3 kali dalam 12 pertandingan selama pergelaran Champions League, dan membuat rekor kiper kedua terbaik sepanjang masa UCL di bawah tangan Jens Lehmann. Here's Yannick Carrasco, looking to go the long way around Marcelo, and it was in towards Koke. And it's the first save for Keylor Navas, who had virtually nothing to do in the first leg. Well, Carrasco's a wonderful player, just glides by. And that's a wonderful save from Navas at his near post, good reaction. Felipe Luis says to Yannick Carrasco, go and chase that one, and he's done it. Here's Carrasco, it's a chance, it's a good save, and another one from Navas to deny Gamero. As good a save as you see. What a reaction from Navas. Carrasco is unplayable. 1v1, there's absolutely no chance.
Pada musim 2016-2017, Keylor berhasil mengukuhkan 100 pertandingan di La Liga setelah berhasil menjaga gawangnya kebobolan ketika menghadapi Real Sociedad dan menang 3-0 di Bernabeu. Dan di akhir musim, ia berhasil mendapatkan 3 gelar, di antaranya adalah gelar La Liga, UEFA Champions League, dan gelar individu sebagai pemain terbaik CONCACAF 2017 untuk kedua kalinya secara beruntun. Di tahun keempatnya di Madrid, yang bagi kami adalah tahun terbaik Keylor, sebab di musim 2017-2018 tersebut, pemain yang lahir pada 15 Desember 1986 ini mendapatkan kematangan dalam bermain dengan penyelamatan-penyelamatan yang krusial. Sehingga tidak salah di musim tersebut, ia berhasil mendapatkan gelar UCL ketiganya secara beruntun dan mengklaim kemenangan ke-100-nya dalam 141 pertandingan saat setelah mempermalukan dan membungkam mulut besar Liverpool di final UCL. Dan di musim terakhirnya di Madrid, posisinya sebagai kiper utama mulai terganggu dengan hadirnya Courtois yang baru saja didatangkan dari Chelsea. Sebuah cara cepat untuk meregenerasi matahari dengan menghadirkan matahari yang lain di posisi yang sama. Keylor menambah gelar individunya dengan memenangkan penghargaan penjaga gawang terbaik UEFA Champions League 2017-2018. Mengalahkan pesaingnya dari penjaga gawang Roma saat itu, Alisson Becker, dan penjaga gawang Juventus, Gianluigi Buffon. Hingga akhirnya, pada tanggal 2 September 2019, Keylor memutuskan untuk menerima tawaran dari Paris Saint-Germain. Selama berkarir di Madrid, ia telah melakoni 162 pertandingan dengan torehan, 52 clean sheet, dan berhasil memberikan gelar, di antaranya 4 kali FIFA Club World Cup, 3 kali UEFA Champions League, 3 kali UEFA Super Cup, 1 kali La Liga, dan 1 kali Spanyol Super Cup. Kiper yang memiliki kemampuan yang mumpuni dengan refleks yang baik tidaklah banyak. Bahkan sekelas juru taktik, Cold Blood Assassin, Jupp Heynckes mengakui bahwa Real Madrid seharusnya banyak berterima kasih atas hadirnya Keylor Navas. Ia melakukan banyak penyelamatan yang fantastis. Kami, dan kalian semua para Madridista pun setuju dengan hal itu. Sebuah peran yang penting untuk bisa bermain di klub sebesar Real Madrid. Dari yang bukan siapa-siapa, lalu dianggap sebelah mata, hingga menjadi legenda. Kapanpun, kami akan mengingatmu. Gracias, Keylor Navas. La pone arriba para Lewandowski. Toca Navas, no del todo Müller. Arriba James Rodríguez. Susto en el Madrid Was. 33 de la primera parte. Se queja el colombiano del golpe que se ha llevado. In extremis, ya casi. David Álava. Ahí está el austríaco con la frontal. Puede buscar el disparo, lo tiene bueno. Respuesta soberbia de Keylor Navas. La pelota venía mordida tras un rechace. Entre tanta pierna, córner a favor del Bayern. Esto no ha acabado. En mano de Keylor, es muy difícil porque había tocado un jugador del Real Madrid y la desvía, pero Keylor está, es un gato. Esa es la virtud de Keylor, el... Qué puño, ¿eh? Sí, la frontal, James otra vez, el balón para Hummels, qué mano, el rechace viene otra vez Ribéry, va a la frontal para Niklas Süle. Muy solo, va a meter el centro a Lava, a la espalda de Lucas, ojo Bale, lo despeja del todo, otra respuesta espectacular de Keylor.